Awal mula Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut 5 dalil yang menjadi landasan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dirayakan umat Islam. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan sebagian besar komunitas Muslim di seluruh dunia. Bagi umat Islam yang melakukannya, peringatan ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad dan telah menjadi bagian penting dari budaya Islam di berbagai belahan dunia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai cara untuk mengenang dan menghormati kehidupan, ajaran, dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nabi dan mengikuti teladannya. Maulid Nabi juga sering menjadi acara yang mempererat hubungan sosial dalam komunitas Muslim. Ini adalah kesempatan untuk berkumpul, berdoa bersama, dan memperkuat ikatan keagamaan. Lalu apa saja dalil-dalil yang membolehkan perayaan Maulid Nabi? Berikut beberapa dalil yang diungkapkan dalam buku Amalan Sepanjang Tahun, Meraih Pahala di Bulan-Bulan Hijriah, karya Fadilah Ulfa. 1. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengakikahkan diri beliau setelah kenabian. Padahal, sebagaimana yang diketahui bahwa kakek beliau, Abdul Muthalib, telah mengakikahkan beliau pada hari ke-7 kelahiran beliau, sementara praktik akikah hanyalah dilakukan 1 kali, tidak diulang. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah tersebut merupakan salah satu bentuk kesyukuran beliau kepada Allah atas kelahiran beliau sebagai rahmat bagi semesta alam dan diturunkan syariat bagi umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat diperbolehkan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran beliau dengan mengadakan majelis-majelis yang di dalamnya khusus mengingat pribadi beliau yang mulia. 2. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan salah satu bentuk ittiba, mengikuti atau mencontoh apa yang telah dibawa Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga telah menceritakan kisah kelahiran beberapa orang Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah kelahiran Nabi Musa dalam surat Al-Qasas yang menceritakan seputar kondisi sebelum kelahiran Nabi Musa, saat-saat beliau dilahirkan, serta kondisi setelah beliau dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Begitu juga dengan kisah kelahiran Nabi Yahya bin Zakaria dalam surat Maryam dan Ali Imran, serta kisah kelahiran Nabi Isa dalam surat Ali Imran. 3. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bentuk kapan rasa syukur, sukacita, dan perasaan bahagia atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Ternyata orang-orang kafir juga mendapatkan manfaat dari bentuk sukacita yang seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Urwah berkata, Suwaibah adalah salah seorang budak perempuan Abu Lahab. Ia dibebaskan oleh Abu Lahab, lalu ia menjadi ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab dunia, salah seorang keluarganya melihatnya di dalam mimpi dalam keadaan yang buruk. Lalu dia bertanya, "Apa yang engkau jumpai?" Setelah kematian, Abu Lahab menjawab, "Sepeninggal kalian aku tidak pernah berhenti disiksa, tetapi aku berikan minum karena perbuatanku yang membebaskan Suwaibah." 4. Perasaan sukacita dan bahagia atas kelahiran Rasulullah juga merupakan salah satu perkara yang diajarkan Al-Quran, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." Quran Surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersukacita dan bergembira dengan datangnya rahmat Allah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat yang terbesar, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Oleh karena itu, perasaan gembira dan bahagia dengan kedatangan Rasulullah merupakan anjuran yang semestinya dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, tuntunan itu semakin ditekankan setiap hari Senin dan setiap tahun, khususnya pada bulan Rabiul Awal karena memang momennya lebih tepat dan lebih sesuai. 5. Sesungguhnya perayaan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bentuk menghidupkan kembali kenangan serta ingatan akan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian merupakan hal yang disyariatkan di dalam Islam.
Bukankah kita melihat bahwa sebagian besar ritual ibadah haji juga merupakan salah satu bentuk menghidupkan kembali kenangan-kenangan serta momen-momen yang mulia? Bukankah ibadah sa'i, melontar jumrah, dan kurban merupakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang dihidupkan kembali oleh umat Islam melalui ibadah haji? Merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang membesarkan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi setiap orang yang merayakan dan memperingatinya akan diberikan kejayaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Sejarah peringatan Maulid Nabi pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil, wilayah Irak sekarang, bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri, pada awal abad ke-7 Hijriah. Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh berkata, Sultan Muzaffar mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Dia merayakannya secara besar-besaran. Dia adalah seorang yang berani, pahlawan, alim dan seorang yang adil. Semoga Allah merahmatinya. Dijelaskan oleh Sib, cucu, Ibnu Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut, Sultan Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama dalam bidang ilmu fikih, ulama hadis, ulama dalam bidang ilmu kalam, ulama usul, para ahli tasawuf, dan lainnya. Sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan Maulid Nabi, dia telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para hadirin yang akan hadir dalam perayaan Maulid Nabi tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar tersebut. Mereka semua berpandangan dan menganggap baik perayaan Maulid Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Ibnu Hallikan dalam kitab Wafayat Al-Ayan menceritakan bahwa Al-Imam Al-Hafiz Ibn Dihyah datang dari Maroko menuju Syam dan seterusnya ke Irak. Ketika melintasi daerah Irbil pada tahun 604 Hijriah, dia mendapati Sultan Al-Muzaffar. Raja Irbil tersebut sangat besar perhatiannya terhadap perayaan Maulid Nabi. Oleh karena itu, Al-Hafzi Ibnu Dihyah kemudian menulis sebuah buku tentang Maulid Nabi yang diberi judul Al-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Mazir. Karya ini kemudian dia hadiahkan kepada Sultan Al-Muzaffar. Para ulama, semenjak zaman Sultan Al-Muzaffar dan zaman selepasnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Para ulama terkemuka dan hufaz al-hadis telah menyatakan demikian. Di antara mereka seperti Al-Hafiz Ibnu Dihyah, abad 7 Hijriah, Al-Hafiz Al-Iraqi, 806 Hijriah, dan terdapat banyak lagi para ulama besar yang lainnya. Bahkan Al-Imam Al-Suyuti menulis karya khusus tentang Maulid yang berjudul Husn Al-Maqsid fi Amal Al-Maulid. Karena itu perayaan Maulid Nabi, yang biasa dirayakan pada bulan Rabiul Awal menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia, dari masa ke masa dan dalam setiap generasi ke generasi. Para ahli sejarah, seperti Ibnu Hallikan, Sib Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Sahawi, Al-Hafiz Al-Suyuti dan lainnya telah sepakat menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Sultan Al-Muzaffar. Namun juga terdapat pihak lain yang mengatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Sultan Salahuddin pada kala itu membuat perayaan Maulid dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa Perang Salib. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni rahimakumullah mengatakan, artinya, Salahuddin lah yang menaklukkan Mesir. Dia menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qoromitoh Batiniyah, aliran yang jelas sesatnya. Salahuddin lah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Dalam perkataan lainnya, Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni rahimakumullah mengatakan, artinya, negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu Salahuddin. Dia yang menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu, berseberangan dengan ajaran Rafidah, Syiah, pada masa dia.
Akhirnya ilmu dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terbesar luas. Demikian sekilas penjelasan-penjelasan yang Iza ambil dari berbagai sumber, semoga bermanfaat dan kelak kita semua diakui sebagai salah satu dari umat Nabi mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin.